Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, kelompok 1 yang beranggotakan Fatoni Cahya NPM 0182, Effendi 0187, saya Irfan 0192 dan Akid 0190 akan mereview jurnal yang berkaitan tentang kinerja. Untuk jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Nah, latar belakang jurnal ini itu membahas tentang upaya pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya pengembangan perilaku UMKM ekonomi kreatif yang bisa berpotensi menjadi wujud dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak literasi keuangan terhadap kinerja keberlanjutan UMKM kreatif di Jawa Tengah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pada stakeholders atau pemegang kepentingan mengenai pentingnya meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM kreatif. Dan untuk tinjauan literatur ini menggunakan Muraga dan John 2015. Di bukunya dikatakan dengan literasi keuangan yang baik, pengusaha mampu untuk menggunakan kemampuan di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka. Dan juga ada Drexler, Fisher, dan Score 2014 berpendapat bahwa pemilik atau pengelola bisnis itu sangat terkait dengan pengambilan keputusan keuangan yang kompleks dan strategis. Selanjutnya untuk metode penelitian untuk pengujian hipotesis yaitu H1 yaitu literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM. H2 literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Variabel literasi keuangan atau FL merupakan variabel independen laten yang dikonstruksi dengan 11 pertanyaan. Untuk variabel kinerja dan keberlanjutan usaha itu terdiri dari masing-masing 7 dan 3 konstruk pertanyaan atau pernyataan. Dan berdasarkan hasil analisis teknik tersebut, semua arah hubungan variabel itu signifikan pada tingkat signifikan 5% dan dengan nilai T statistik masing-masing lebih dari 1,96. Untuk hubungan antar variabel ini terlihat pada inner model menunjukkan seluruh hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dan kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasan jurnal ini, desain penelitiannya adalah cross-sectional study, itu digunakan untuk menganalisis input dari penelitian ini dalam rentan waktu untuk pengambilan sampel. Dan untuk objek penelitiannya adalah pemilik dan pengelola atau manajer dari bisnis yang bergerak di salah satu UMKM subsektor industri kreatif di Provinsi Jateng. Kemudian untuk populasi dan sampel, responden dari penelitian ini adalah individu yang memahami dan ikut dalam proses pengembangan strategis dari perusahaan. Dan untuk pengambilan sampel yang digunakan, itu adalah menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk pengumpulan data atau pengumpulan data primer ini dilakukan dengan kuesioner secara online atau tatap muka secara langsung dengan para responden. Dan untuk teknik analisis, jadi data terkumpul itu dianalisis menggunakan model persamaan struktural berbasis partial least square. Dan juga jurnal ini menggunakan bantuan software Smart PLS 3.0 untuk digunakan membantu menganalisis hubungan antar variabel. Dan analisis deskriptif digunakan untuk interpretasi data responden. Sementara model persamaan struktural untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah pembahasannya. Jadi dari pengujian hipotesis dengan metode bootstrapping partial least square menggunakan software Smart PLS 3.0, itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Kemudian untuk artikel kedua atau jurnal kedua berjudul Pengaruh Stres, Beban, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT FIF Group Manado. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Yulia Ahmad, Bernard Tewal, dan Rita N. Taroreh. Tertulis di tujuan penelitian tersebut itu untuk mengetahui pengaruh stres, beban, dan lingkungan kerja secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, di mana hasil analisis data memperlihatkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
Hasil penelitiannya menunjukkan sekalipun karyawan pada PT FIF Group Manado mempunyai tuntutan tugas yang tinggi, namun mereka tidak merasa bahwa hal-hal itu membuat mereka stres sehingga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja mereka. Yang kedua ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data memperlihatkan beban kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitiannya pun juga menunjukkan bahwa sekalipun karyawan PT FIF Group Manado melakukan pekerjaan yang sangat padat setiap harinya, namun tidak membuat karyawan tersebut merasa terbebani dengan apa yang dikerjakan sehingga tidak mempengaruhi kinerja mereka. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data memperlihatkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitiannya pun tersebut menunjukkan bahwa suasana kerja pada PT FIF Group Manado relatif aman dan nyaman, hubungan yang harmonis dengan karyawan lain, serta tersedianya fasilitas kerja membuat karyawan lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Next. Selanjutnya permasalahan. Berdasarkan hasil observasi, kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado kurang maksimal. Indikasinya yaitu karyawan tidak dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaan. Selama bulan Januari sampai bulan Maret, karyawan PT FIF Group Manado tidak mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Next. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif asosiatif. Yang kedua, populasi, besaran sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT FIF Group Manado sebanyak 153 orang, sedangkan sampelnya diambil sebanyak 60 responden, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random sampling. Yang ketiga ada data dan sumbernya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil penelitian, buku, artikel, dan berbagai publikasi dari instansi terkait yang relevan. Yang keempat ada teknik pengumpulan data dan pengukuran variabel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji literatur yang relevan melalui buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Yang kelima ada teknik analisis data. Analisis data menggunakan teknik statistik uji validitas dan uji reliabilitas untuk kuesioner dan analisis regresi linear berganda dengan uji F dan uji T untuk pembuktian hipotesis. Yang keenam ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang ketujuh ada uji multikoleniaritas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Yang kedelapan ada uji heteroskeditisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Yang kesembilan ada analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Next. Kesimpulan dari artikel ini yaitu antara lain 1. Secara simultan, stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Yang kedua, secara parsial, stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Yang ketiga, secara parsial, beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Dan yang terakhir, secara parsial, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Selanjutnya, review artikel ketiga dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Sosial dan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel Moderator. Latar belakang. Pada saat ini, masalah lingkungan merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus baik pemerintah, konsumen, maupun investor. Perusahaan diharapkan dalam operasinya tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan kinerja keuangan semata, tetapi juga harus tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan melalui kinerja lingkungan yang baik, dan juga dampak terhadap masyarakat sekitar melalui kinerja sosial. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penerapan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan dan kinerja sosial sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan dan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Permasalahan. Salah satu penyebab permasalahan ini menjadi perhatian banyak pihak, yaitu akibat dari aktivitas operasi perusahaan yang enggan untuk mengeluarkan biaya dalam mengelola lingkungan dan lebih mengutamakan keuntungan dari segi finansial. Adapun permasalahan yang sering terjadi seperti polusi, penyusutan sumber daya alam, limbah, keamanan produk yang tidak terjamin semakin dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai salah satu stakeholder perusahaan menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan akan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan mengatasinya. Metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2011 dan 2015. Pemilihan perusahaan manufaktur dan pertambangan sebagai sampel penelitian dikarenakan sektor manufaktur dan pertambangan merupakan sektor yang dominan dalam Bursa Efek Indonesia. Terlihat dari total emiten, sebanyak 109 emiten di BEI yang terdiri dari perusahaan manufaktur dan pertambangan. Periode pengamatan hanya mencakup 5 tahun, yaitu tahun 2011 sampai 2015. Yang selanjutnya ada operasional variabel independen, kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan ukuran ROA, Return Variable Dependent, nilai perusahaan yang diukur dengan price book value, di mana PBV yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kristianti 2013 menyebutkan bahwa nilai perusahaan adalah harga saham yang beredar di pasar saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk dapat memiliki sebuah perusahaan. Variabel moderating. Kinerja lingkungan. Biaya lingkungan mencakup biaya yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi yang berdampak pada lingkungan internal, dan biaya yang berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang timbul atau eksternal. Biaya sosial. Untuk melaksanakan kegiatan sosial berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Yang selanjutnya ada pembahasan 1. Uji regresi parsial (UJT) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kinerja keuangan sebesar 1,8
1,804930 dengan T sebesar 3.682.520 dan signifikasi 0,005 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan pengurangan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Uji regresi parsial uji T menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kinerja lingkungan X2 sebesar 1.721.36 dengan T sebesar 1.515.625 dan signifikasi 0,1354 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan tidak dapat positif dan tidak signifikan. Ketiga, ada uji regresi parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel moderasi X1, X2 sebesar 0,758.261 dengan T sebesar -1.835.600 dan signifikasi 0,0719 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pembahasan 2. Uji regresi parsial atau uji T menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kinerja keuangan X1 sebesar 2.060.903 dengan T sebesar 4.156.600 dan signifikasi 0,001 kurang dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. 2. Uji regresi parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kinerja sosial X3 sebesar 0,546.127 dengan T sebesar 0,971.258 dan signifikasi 0,3358 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kinerja sosial terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan. 3. Uji regresi parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel moderasi kedua X1 X3 sebesar -0,2245534 dengan T sebesar -1,091252 dan signifikasi 0,2800 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Setelah dilakukan pengolahan data, penelitian, dan analisisnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Kinerja lingkungan dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, kinerja keuangan dan kinerja sosial berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga, nilai lingkungan dan kinerja sosial tidak mampu memoderasi antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.